Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska M. Lagan dengan NIM R1C321018. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Schrödinger atau aplikasi persamaan Schrödinger, yaitu tanggul potensial yang diampu oleh Ibu Yoza Vendriani, SPD MSI. Nah, persamaan Schrödinger atau Schrödinger menyatakan bahwa perilaku elektron termasuk tingkat-tingkat energi elektron yang diskrit dalam atom mengikuti suatu persamaan diferensial untuk gelombang yang kemudian dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Analog dalam hukum Newton adalah persamaan Schrödinger untuk sistem kuantum, biasanya atom, molekul, dan partikel subatomik, bebas terkait dan lokal. Aplikasi persamaan Schrödinger dalam banyak hal akan berkaitan dengan energi potensial, yaitu besaran yang merupakan fungsi posisi dan tidak merupakan fungsi waktu. Agar persamaan Schrödinger memiliki arti fisis, maka fungsi gelombang Vx dari hasil solusi persamaan Schrödinger harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama yaitu elektron sebagai suatu yang nyata harus ada di suatu tempat. Oleh karena itu, fungsi gelombang atau untuk satu dimensi harus memenuhi integral C. Yang kedua yaitu fungsi gelombang Cx harus kontinu, sebab jika tidak kontinu, hal itu dapat ditafsirkan sebagai rusaknya elektron, suatu hal yang tidak dapat diterima. Syarat yang ketiga yaitu turunan fungsi gelombang terhadap posisi dc per dx juga harus kontinu. Kita telah melihat bahwa turunan fungsi gelombang terhadap posisi terkait dengan momentum elektron sebagai gelombang. Oleh karena itu, persyaratan ini dapat diartikan sebagai persyaratan kekontinuan momentum. Syarat yang keempat yaitu fungsi gelombang harus bernilai tunggal dan terbatas, sebab jika tidak akan berarti ada lebih dari satu kemungkinan keberadaan elektron. Yang terakhir yaitu fungsi gelombang tidak boleh sama dengan nol di semua posisi, sebab kemungkinan keberadaan elektron haruslah nyata ataupun besar ataupun kecilnya. Nah, persamaan Schrödinger satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut: min habar per 2m 1 per cx do kuadrat cx per do x kuadrat tambah vpx sama dengan e. Solusi dari persamaan bersesuaian dengan persamaan diferensial biasa orde 2. Yaitu cx sama dengan ae pangkat i kx tambah be pangkat min i kx. Nah, persamaan ini dimaknai sebagai representasi dari sebuah gelombang yang merambat ke arah sumbu x positif dan sumbu x negatif, di mana k merupakan bilangan gelombangnya. Aplikasi Schrödinger pada sistem potensial sangat banyak. Misalnya potensial tanggul atau disebut juga potensial halang persegi seperti pada gambar ini. Untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger pada kasus ini, kita perlu membagi solusi daerah potensial tanggul menjadi 3 daerah, yaitu daerah X lebih kecil dari 0 sebagai daerah 1, dan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari A sebagai daerah 2, dan X lebih besar dari A sebagai daerah 3. Nah, persamaan Schrödinger pada 3 daerah tersebut kita dapat yaitu min h bar kuadrat per 2m do kuadrat c per do x kuadrat ditambah 0 min dikurang e si x sama dengan 0, di mana yaitu x lebih kecil dari 0 dan x lebih besar dari a. Kemudian min h bar dikurang 2m do kuadrat c per do x kuadrat tambah v0 dikurang e si x sama dengan 0, di mana yaitu batasnya 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari a. Nah, kita sederhanakan persamaan-persamaan ini menjadi do kuadrat C per do X kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat E si X sama dengan 0. Yaitu batasnya X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari A. Untuk persamaan yang ini yaitu do kuadrat C per do X kuadrat dikurang 2M per H bar kuadrat dikali V0 dikurang E si X sama dengan 0, ya. Batasnya yaitu 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari A.
persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi dapat disederhanakan lagi dengan menggunakan pemisalan K1 sama dengan K3 sama dengan akar dari 2ME per H bar. Dan K3 sama dengan akar dari 2M V0 dikurang E per H bar. Maka hasilnya yaitu 2 kuadrat C per 2X kuadrat ditambah K1 kuadrat si X sama dengan 0. Nah, kemudian 2 kuadrat C per 2X kuadrat dikurang K2 kuadrat si X sama dengan 0. Nah, persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi merupakan persamaan diferensial orde 2. Mengapa disebut persamaan diferensial orde 2? Yaitu karena memiliki akar-akar persamaan yang berbeda dan berlawanan tanda. Maka solusi dari dua persamaan ini akan kita dapat dalam bentuk eksponensialnya, yaitu C1X sama dengan AE pangkat I K1X ditambah BE pangkat min I K1X. Batasnya yaitu X lebih kecil dari 0. Yang untuk yang kedua yaitu C2X sama dengan CE pangkat I K2X ditambah DE pangkat I pangkat min I K2X. Batasnya itu 0, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan A. Untuk yang ketiga yaitu C3X sama dengan A aksen E pangkat I K1X ditambah B aksen E pangkat I min I K1X. Dengan batas X lebih besar dari A. Nah, kita perhatikan solusi pada daerah 1, di mana fungsi C1 terdiri dari dua fungsi gelombang yang menjalar ke arah X positif, dan atau fungsi E pangkat I K1X dan arah X negatif fungsi E pangkat min I K1X. Lalu, kita asumsikan pada masalah ini situasi partikel awalnya bergerak ke arah X positif dan kemudian mengalami refleksi dan transmisi. Nah, pada daerah 3 itu hanya ada fungsi gelombang transmisi sehingga koefisien B aksen sama dengan 0. Lalu kita dapat yaitu C1X sama dengan AE pangkat I K1X tambah BE pangkat I min pangkat I K min I K1X. Batasnya yaitu X lebih kecil dari 0. Yang kedua yaitu C2X sama dengan CE pangkat I K2X ditambah DE pangkat min I K2X. Batasnya itu 0, lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil sama dengan A. Yang ketiga yaitu C3X sama dengan A aksen E pangkat I K1X. Batasnya itu X lebih besar dari A. Nah, syarat kontinuitas pada posisi X sama dengan 0 untuk solusi pada daerah 1 dan 2, dan posisi X sama dengan A untuk solusi pada daerah 2 dan 3, yaitu C1 0 sama dengan C2 0. Nah, C1 per DX di mana X sama dengan 0 sama dengan DC2 per DX X sama dengan 0. Nah, C3 sama dengan A, C3A sama dengan C2A. DC3 per DX X sama X kurang A sama dengan DC2 per DX X dikurang A. X sama dengan A. Kemudian yang menghasilkan persamaan untuk koefisien solusi yaitu A ditambah B sama dengan C ditambah D, IK1XA dikurang IK1B sama dengan K2C dikurang K2D, di mana X 1 per K2. Kemudian A aksen E pangkat I K1A sama dengan CE K2A ditambah DE pangkat min I K2. X-nya yaitu X1 per E K2A. Kemudian IK1A aksen E pangkat IK1A sama dengan K2 CE pangkat K2A dikurang K2DE pangkat min I K2A, di mana X per K2 E pangkat K2A. Nah, dari persamaan ini kita peroleh yaitu A tambah B sama dengan C tambah D. IK1 per IK2 dikali A tambah B sama dengan C dikurang D. A aksen E pangkat I K1A per E pangkat I K2A yaitu sama dengan C dikurang DE pangkat min 2 I K2A.
dan A aksen IK1 E pangkat IK1A per K2 IK2A sama dengan C dikurang DE pangkat min 2 IK2A. Nah, kita eliminasi C dari persamaan ini, yaitu kita dapat menjadi A ditambah B dikurang IK1 per K2 dikali A ditambah B sama dengan 2D. A ditambah B dikurang A aksen E pangkat IK1A per E pangkat IK2A, yaitu sama dengan D1 dikurang E pangkat min 2 IK2A. Kemudian, A ditambah B dikurang A aksen IK1 E pangkat IK1A per K2 E pangkat IK2A, yaitu D sama dengan D1 ditambah E pangkat min 2 IK2A. Nah, A ditambah B dikurang IK1 per K2 dikali A dikurang B sama dengan 2D. IK1 per K2 dikali A ditambah B dikurang A aksen E pangkat IK1A per E pangkat IK2A sama dengan IK1 per K2 dikali D1 dikurang E pangkat min 2 IK2. Kemudian A ditambah B dikurang A aksen IK1 E pangkat IK1A per K2 E pangkat IK2A sama dengan D1 ditambah E pangkat min 2 IK2A. Di sini kita eliminasi aksennya, maka menjadi A ditambah B dikurang IK1 per K2 tambah A dikali A ditambah B, yaitu 2D. Nah, A ditambah B IK1 per K2 dikurang 1 sama dengan D. IK1 per K2 dikali 1 dikurang E pangkat min 2 IK2 dikurang 1 tambah E min 2 IK2A. Nah, kita misalkan P sama dengan IK1 per K2 dikurang 1, Q-nya sama dengan IK1 per K2, 1 dikurang E pangkat min 2 IK2A, dikurang 1 tambah E pangkat min 2 IK2. Kita substitusikan D dari persamaan tadi, yaitu kita dapat 2 dikali A ditambah B dikali P sama dengan A tambah B dikurang IK1 per K2 dikali A dikurang B kali Q. 2 dikali A tambah B dikali P sama dengan Aki tambah BQ dikurang IK1 per K2 Aki tambah IK1 per K2 BQ. 2 dikali A ditambah B sama dengan AQ ditambah BQ dikurang IK1 per K2 AQ ditambah IK1 per K2 BQ. B2P dikurang Q dikurang IK1 per K2 Q, hasilnya yaitu A dikurang 2P ditambah Q dikurang IK1 per K2 Q. Maka kita dapat yaitu hasilnya B sama dengan min 2P ditambah Q dikurang IK1 per K2 Q per 2P dikurang Q dikurang IK1 per K2 Q dikali A. Nah, kita substitusi kembali, yaitu menjadi D sama dengan setengah 1 dikurang IK1 per K2 ditambah min 2P ditambah Q dikurang IK1 per K2 Q per 2P dikurang Q IK1 per K2 dikali Q dikali 1 dikurang IK1 per K2. C-nya yaitu A ditambah min 2P ditambah Q dikurang IK1 per K2 Q per 2P dikurang Q dikurang IK1 per K2 Q dikali A dikurang setengah 1 per IK1 per 1 dikurang IK1 per K2 ditambah min 2P ditambah Q dikurang IK1 per K2 Q per 2P dikurang Q dikurang IK1 per K2 Q dan dikali 1 dikurang IK1 per K2. Maka aksen ditambah E pangkat IK1A per E pangkat IK2A. C ditambah D dikurang min 2, C ditambah D pangkat min 2 IK2A. Kemudian yang sudah kita substitusikan tadi, kita sederhanakan kembali menjadi B sama dengan K1 kuadrat tambah K2 kuadrat dikali E pangkat 2 IK2A dikurang 1 per E di pangkat 2 IK2A dikali K1 ditambah IK2 kuadrat dikurang K1 tambah IK2 kuadrat dikali A. Maka A aksennya yaitu 4IK1 K2 kuadrat E pangkat min IK1A E pangkat IK2A per
E pangkat 2 IK2A dikali K1 ditambah IK2A kuadrat dikurang K1 tambah IK2 kuadrat dikali A. Nah, dari yang sudah kita substitusi tadi, maka kita akan menghasilkan koefisien refleksi dan transmisinya, yaitu R-nya nilai mutlak B kuadrat per nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak K1 kuadrat tambah K2 kuadrat dikali E pangkat 2 IK2A dikurang 1 per 2 E pangkat 2 IK2A dikali K1 tambah IK2 kuadrat dikurang K1 tambah IK2 kuadrat. Nah, kita kuadratkan kembali, yaitu kita dapat nilai koefisien refleksinya. Kemudian transmisinya itu T sama dengan nilai mutlak A aksen kuadrat per nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak 4I K1 K2 kuadrat E pangkat min I K1A E pangkat IK2A per E pangkat 2 IK2A dikali K1 tambah IK2 kuadrat dikurang K1 tambah IK2 kuadrat. Kita kuadratkan kembali, maka kita dapat hasil koefisien refleksi dan transmisinya. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.